Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 6A, hari ini pada pelajaran akidah akhlak sudah memasuki pelajaran 2. Artinya kalau sudah pelajaran 2, sebelum ada penugasan, Bapak akan menjelaskannya dulu dengan materi, ya. Materi yang Bapak akan jelaskan akan dijelaskan melalui video ini. Nah, untuk pelajaran 2 ini kita memasuki materi tentang Asmaul Husna 1, ya, karena nanti ada Asmaul Husna 2 di pelajaran 3 selanjutnya. Nah, sekarang Asmaul Husna 1. Mungkin kalian juga sudah tahu apa itu Asmaul Husna, ya, karena sering kalian bacakan ketika kalian memulai pelajaran, ya. Asmaul Husna itu ada 99. Asmaul Husna itu adalah sifat Allah yang jumlahnya ada 99. Nah, di pelajaran 2 ini Asmaul Husna 1 ini ada 4 sifat Allah yang akan dijelaskan di materi pelajaran 2 ini, ya. Nah, Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Nah, Asmaul Husna yang pertama, sifat Allah yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Pernahkah kalian mendengar kisah raksasa Jalut? Jalut adalah seorang laki-laki yang sangat kuat dan bertubuh raksasa. Tetapi dengan mudah dia dapat dikalahkan oleh Daud yang kelak menjadi nabi, yang saat itu masih belia. Nah, kalian pasti sudah mendengar kisah tersebut di pelajaran XHI, ya. Kisah nabi-nabi, Nabi Daud, ya, Daud dan Jalut. Jalut itu adalah seorang manusia yang berbentuk raksasa, kemudian dikalahkan oleh Nabi Daud yang bentuknya seperti manusia biasa, lebih kecil dari Jalut. Nah, apa yang bisa dipetik dari cerita tersebut dan dihubungkan dengan sifat Allah Al-Qawiyyu, bahwa ada manusia yang kuat itu adalah sesuatu yang memang ada di dunia, ya, seperti Jalut. Akan tetapi kekuatan manusia itu ada batasnya. Nah, Asmaul Husna atau sifat Allah Al-Qawiyyu itu menandakan bahwa Allah itu adalah, artinya adalah Allah Maha Kuat. Nah, perbedaan dengan manusia, Allah itu kuatnya lebih kuat lagi, bahkan kuatnya abadi, jadi tidak hilang kekuatan Allah, dan lebih kuat di antara dan pasti lebih kuat, ya, ketimbang manusia itu sendiri, ya. Bapak akan bacakan dulu ayat yang menerangkan tentang yang berhubungan dengan Al-Qawiyyu tersebut, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qadarullahu haqqa qadrihi innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, mereka tidak mengganggukan Allah ya dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, hikmah dari ayat tersebut adalah karena Allah itu Maha Kuat, maka manusia harus selalu senantiasa menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekuatan manusia itu terbatas, sedangkan kekuatan Allah itu tidak terbatas, ya. Sekarang kita ke sifat yang kedua, Al-Hakimu. Jika kita perhatikan, sifat Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hakimu. Jika kita perhatikan bentuk-bentuk yang ada pada makhluknya, kita akan tahu bahwa semua makhluk itu diciptakan dengan pola yang sama. Misalnya manusia, kedua belah matanya diletakkan di wajah, hidung diletakkan di antara kedua mata, dua tangan di samping kanan dan kiri, telapak kaki bagian paling bawah. Kita tidak pernah menemukan mata di lutut atau tangan di kepala. Nah, itulah kesempurnaan
ciptaan Allah. Nah, apabila dihubungkan dengan sifat Allah Al-Hakimu, apa itu arti Al-Hakimu? Al-Hakimu itu adalah yang maha bijaksana. Disitulah letak kebijaksanaan Allah. Ya, dia menciptakan tubuh manusia. Salah satu contoh mengapa Allah bijaksana adalah dia menciptakan anggota tubuh manusia itu dengan sempurna. Ya. Mata ada dua, tentu itu ada hikmahnya. Hidung dengan ada lubang dua itu tentu ada hikmahnya. Semua anggota tubuh manusia sama, pasti ada hikmah. Dan itulah kebijaksanaan Allah. Meskipun mungkin ada yang manusia yang tidak lengkap, ya, secara fisik tubuhnya, akan tetapi sebenarnya dia diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah. Kita bisa lihat sendiri orang yang disabilitas mempunyai kemampuan yang berbeda dari manusia yang normal, ya. Bapak akan bacakan dulu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Al-Hakimu tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi fis samaa'i lahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Quran surat Al-Zukhruf ayat 84. Yang artinya, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, dari ayat ini menyatakan bahwa Allah itu patut disembah karena dia adalah maha bijaksana, terutama bijaksana terhadap manusia itu sendiri. Nah, kalau antara manusia dan manusia kadang-kadang ada ketidakbijaksanaannya, kadang-kadang ada yang bijaksana dan ada juga yang tidak, gitu ya. Seperti misalnya hakim itu harus adil, tapi kadang-kadang ada yang tidak adil. Makanya dari hal tersebut bahwa manusia tidak sempurna. Kebijaksanaan manusia itu tidak ada batasnya. Jadi kadang-kadang dalam keadaan tertentu manusia bisa bijaksana, dalam keadaan tertentu tidak. Oke. Nah, yang ketiga, yang C, sifat Allah atau Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Musawwir. Ya. Jika kita memperhatikan makanan yang kita santap, makanan itu akan membentuk unsur pria pada tubuh ayah dan membentuk unsur wanita pada tubuh ibu. Makanan juga akan membentuk unsur bocah pada anak-anak. Makanan merupakan pembentuk unsur tubuh yang dibutuhkan makhluk hidup. Nah, apa hubungannya dengan sifat Allah Al-Musawwir? Ya. Al-Musawwir sendiri mempunyai arti maha pembentuk rupa makhluk. Tentunya Allah yang menciptakan manusia, tentunya dia juga yang menciptakan rupa makhluk hidup yang dia ciptakan. Ya. Antara manusia dengan binatang, dengan tumbuhan, makhluk hidup ciptaan Allah itu pasti berbeda bentuknya. Bahkan antara manusia dengan manusia itu tidak sama rupa. Nah, disitulah kekuasaan dan kehebatan Allah. Dia bisa menciptakan manusia berbeda-beda bentuk. Terbayang kalau manusia itu sama bentuknya, tentu tidak bisa membedakan antara satu makhluk dengan makhluk lain. Ya. Nah, bila dihubungkan dengan kalimat yang tadi Bapak sebutkan sesuai di buku, ya, makanan yang kita santap itu membentuk unsur pria. Ya, memang makanan yang kita santap itu bisa membentuk manusia dari jenis kelamin. Nah, itu mungkin kalau kalian mempelajari pelajaran biologi, ya, misalnya, ya, nanti mungkin bisa tanyakan. Kalau IPA mungkin belum, ya, kalian masih di SD. Nanti mungkin biologi di SMP atau SMA kalian sudah, karena kan kalian udah kelas 6, nanti kalian SMP SMA mempelajari biologi, nanti kalian bisa pelajari makanan-makanan itu akan membentuk unsur manusia. Jadi misalnya Bapak kasih gambaran, kalau ingin punya anak perempuan, makanlah makanan ini. Kalau ingin mempunyai anak laki-laki,
makanlah makanan ini, Bapak juga masih harus membaca dulu literasinya, ya. Nah, tapi tetap kekuasaannya tetap di kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hanya bisa berusaha. Itu hanya usaha-usaha manusia, tapi tetap yang menentukan bentuk manusia, rupa manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak akan bacakan ayat yang berhubungan dengan Al-Musawwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lita'arufi. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Berapapun dari ayat ini menandakan berapapun sebagus-bagusnya rupa manusia, mau cantik mau tampan, tapi tetap yang dilihat adalah orang yang paling bertakwa, ya, bukan dari rupa. Nah, yang terakhir Asmaul Husna yang keempat yang menjelaskan sifat Allah yaitu Al-Qadir. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menguasai alam semesta? Dan dialah Allah Ta'ala. Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta sekaligus menguasainya. Karena Allah memiliki sifat Al-Qadir. Al-Qadir artinya yang maha kuasa. Nah, di sini tidak ada kejelasan ayatnya, ya. Beliau akan jelaskan singkat. Al-Qadir yang maha kuasa. Kalau bahasa lainnya adalah Al-Qadir itu takdir. Jadi yang menakdirkan segala hal, menakdirkan bentuk tubuh, bentuk kita, menakdirkan nasib manusia, itu adalah Allah. Jadi nasib kita itu tergantung nasib kita itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tergantung dari manusia. Apapun nasibnya, mau nasib beruntung, mau nasib tidak kurang beruntung, tetap itu adalah kehendak Allah. Karena Allah yang maha menciptakan takdir, yang maha kuasa, artinya yang menciptakan takdir, berkuasa terhadap segala hal. Manusia kekuasaannya terbatas. Misalnya presiden hanya berkuasa terhadap satu negara. Akan tetapi kalau Allah menguasai seluruh alam semesta. Nah, itulah anak-anak penjelasan Aqidah Halaq pelajaran 1 Asmaul Husna 1, ya. Simak baik-baik videonya, ya, dan list siapa yang menyaksikan video tersebut pada hari ini, ya. Cukup saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wa qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.